rumah, ya, dan dirampas tanah tersebut. Maka berangkatlah orang Yahudi ini ke Madinah. Lalu dia melihat bagaimana Khalifah Umar bin Khattab yang ditakuti oleh Romawi dan Parsi itu ternyata sedang tidur di bawah sebatang pohon kurma. Masya Allah, luar biasa. Kamu siapa? Kata Sayyidina Umar. Saya seorang warga negara Mesir, rakyat Mesir yang mencari keadilan dari Khalifah. Siapa yang kau adukan dan bertindak tidak adil kepada gubernurmu, amirmu? Masya Allah. Apa yang dilakukan Amr bin As kepada dia? Merampas tanah dan rumah. Apakah dia tidak menawarkan harga yang pantas dan layak? Dia menawarkan dan aku tidak setuju. Kenapa? Jual beli al-bay' antara minkum, suka sama suka. Dia suka dan dia ingin mengambil hak milik saya dan memberikan harga 10 kali lipat, harga yang sangat luar biasa fantastis, dan saya tidak suka dan saya tidak bersedia, tidak setuju untuk melepas tanah milik saya tersebut. Maka saya bertahan. Baik, kata Sayyidina Umar, kau akan mendapatkan hakmu kembali. Tidak jauh dari situ ada tumpukan sampah dan di antaranya ada tulang unta. Maka Sayyidina Umar mengambil tulang itu dan dengan dia cabut pedangnya, dia gores pedang dan dia bungkus, ya, dengan kain khusus yang orang tahu itu adalah milik kepala negara atau Sayyidina Umar. Orang Yahudi Mesir itu kaget. Aku kemari bukan mencari tulang. Kalau tulang macam begini 1 juta pun ada di sana. Aku mencari keadilan dan aku ingin tanahku kembali ke tanahku. Bahkan bangunannya dikembalikan utuh seperti sedia kala. Umar bin Khattab tersenyum. Serahkan tulang yang aku bungkus itu kepada gubernurmu Amr bin As dan kau pasti akan mendapatkan hak. Setengah bingung antara ragu, benar atau tidak. Sejauh ini aku tinggalkan Mesir cuma dapat tulang, bukan keadilan, bukan tulisan, bukan stempel dari khalifah, hanya goresan pedang. Kacau ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setengah percaya atau tidak percaya, akhirnya dia sampai ke kantor gubernur Amr bin As. Nah, kau datang. Aku sudah siapkan uang 10 kali lipat sebagaimana ya dari harga pasar untuk kau terima. Tidak, aku baru balik dari Madinah dan ini adalah yang disampaikan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab untuk kau pegang, menggigil Amr bin As. Dia panggil Pimpro yang sedang memborong proyek untuk membangun masjid itu. Kita katakan saja sebelah utara ataukah itu sebelah selatan, ya, milik tanah orang Yahudi itu. Balikkan dan bangun bangunan yang lebih cantik dari sebelumnya. Apa-apaan gini? Pikir orang Yahudi itu hanya sebongkah tulang. Apa yang kau lakukan? Kenapa wajahmu pucat? Kenapa kau gemetar sampai keluar keringat dingin? Kata orang Yahudi, tidak tahukah engkau bahwa ini adalah perintah dari Umar bin Khattab? Apa perintahnya? Dengan garis lurus itu dia mengatakan bersikap adillah kepada rakyat.
jika kau tidak bersikap adil, maka aku akan meluruskanmu dengan pedangku ini hingga kau akan menjadi tulang belulang seperti tulang unta ini. Terkejut orang Yahudi. Dalam juga rupanya. Nah, sampai seperti itu hanya dengan satu tulisan pedang ke sebongkah tulang, aku mendapatkan kembali hak. Sebentar Pak Pemko, sebentar. Apalagi? Kata Amr bin As, gubernur. Cukup. Aku bersedia menerima hanya seharga pasaran untuk tanah itu. Ambillah, ya, dan bangunlah masjid yang megah di sana. Lalu dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sungguh keadilan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sekalipun sudah generasi yang kedua, yaitu pemimpin yang kedua setelah wafatnya Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, ya, tetap diterapkan dan tidak memandang apakah saya orang kafir zimmi, apakah saya seorang mukmin atau muslim. Keadilan tidak berpihak kepada siapapun. Subhanallah. Mereka semua bertakbir, Allahu Akbar. Luar biasa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi seperti itulah. Nah, yang kedua, imam atau khalifah boleh membaiat sendiri terhadap anak atau ayah kandungnya, sebab dia merupakan imam atau khalifah bagi semua rakyat dan titahnya harus dipatuhi. Dalam hal ini status imam atau pemimpinannya lebih diprioritaskan daripada status nasabnya. Adapun praduga tidak dapat dijadikan alasan untuk meragukan sifat amanahnya atau jalan untuk menentangnya. Jadi dalam hal ini penunjukan imam atau khalifah terhadap anak atau ayah kandungnya sama seperti penunjukannya terhadap selain keduanya. Tetapi setelah disahkan penunjukan imam atau khalifah, apakah restu dari kelompok pemilih masih menjadi syarat diterima atau tidaknya kepemimpinan dari yang tersebut? Pendapat mengenai masalah ini, ya, terbagi menjadi dua seperti dituturkan sebelumnya. Imam atau khalifah dibolehkan melakukan pembaiatan sendiri terhadap ayahnya, tetapi tidak untuk anaknya. Sebab naluri manusia biasanya lebih condong kepada anak daripada kepada ayahnya. Terbukti semua yang ia usahakan umumnya ditujukan untuk kepentingan anak, bukan untuk ayahnya. Adapun penunjukan imam atau khalifah terhadap saudara, famili atau keluarga yang terdekat lainnya, maka hukumnya sama seperti penunjukannya terhadap orang yang tidak memiliki ikatan keluarga dengannya. Artinya imam atau khalifah boleh melakukan pembaiatan sendiri terhadap mereka. Yang lebih menarik, ketika pembagian harta rampasan perang sampai kepada, ya, kain untuk dibagi-bagikan, Abdullah bin Umar mendapatkan satu potong, Umar bin Khattab juga mendapatkan, dan para sahabat yang lainnya juga demikian. Dan kalau seandainya kain itu tidak cukup untuk dibuat gamis, hanya untuk dibuat baju koko saja, maka mereka akan membeli dari orang lain. Dan ketika mereka tidak mengetahui hal tersebut, maka ketika Umar bin Khattab memiliki warna kain yang sama dan mereka tahu, ya, hal itu seharusnya hanya untuk bisa dibuat baju koko saja. Ternyata Umar bin Khattab memakai gamis yang baru. Maka rakyat protes, dari mana wahai Amirul Mukminin engkau bisa memiliki pakaian baru ini? Apakah kalian menduga bahwa saya menerima yang bukan haknya? Tentu kami ingin tahu bahwa pemimpin kami adalah seorang yang adil. Maka akhirnya Umar bin Khattab memanggil, wahai Abdullah. Dia menunjuk anaknya sendiri. Maka
majulah Abdullah bin Umar. Ada apa kau memanggil anakmu, kata para sahabat, masyarakat, rakyat. Sampaikan apa yang sebenarnya. Maka apa kata Abdullah bin Umar? Aku serahkan jatahku untuk ayahku, kata Abdullah bin Umar bin Khattab. Barulah mereka mengetahui, luar biasa, Masya Allah, ternyata engkau adalah pemimpin yang adil terhadap rakyat. Masya Allah. Luar biasa fasilitasnya, luar biasa, tidak dilebihkan. Kalau sekarang kita tengok malah pengadaan sepeda motor, pengadaan ini untuk Badan Gizi Nasional, untuk MBG, justru di-markup menjadi 2 kali lipat. Masya Allah, luar biasa. Ini adalah satu tindak penipuan. Dan di masa Umar bin Khattab hal itu tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan. Bahkan ketika di musim haji, Umar bin Khattab akan memukul, akan mencambuk gubernurnya yang dilaporkan oleh rakyatnya jika mereka tidak melakukan keadilan kepada mereka atau tidak mau tahu dengan kondisi mereka. Sampai Umar bin Khattab mengatakan, kalau seandainya di Mesir atau di Basrah ada jalan yang berlubang dan ada kaki unta dari masyarakat yang patah, justru Allah akan meminta pertanggungjawaban Umar bin Khattab terhadap hal tersebut. Begitulah ya keadilan daripada khalifah umat Islam di masa itu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangankan untuk memperkaya diri, justru untuk fasilitas masyarakat, sarana dan prasarana yang akan memuluskan ya jalannya roda perekonomian masyarakat, itu betul-betul ya diprioritaskan oleh para pemimpin di masa lalu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hingga kita tahu ada bahkan seorang wanita yang memiliki anak yatim. Bahkan di tengah malam Umar bin Khattab memikul gandum dan bahkan memasak, meniup ya tungku ketika dia tahu bahwa rakyatnya, seorang ibu janda miskin itu memasak atau merebus batu. Kenapa merebus batu? Mana bisa ini mengenyangkan anakmu? Supaya mereka tertidur karena menunggu lamanya. Udah makan Umi, Uma, belum nak, sabarlah. Tapi kami tengok udah mengepul asapnya, sudah menggelegak, apalagi sedikit lagi nak matang. Begitu Umar bin Khattab tahu itu batu, dia menggigil. Apa yang terjadi? Khalifah Umar tidak layak menjadi pemimpin masyarakat. Karena dia tahu kalau dia tidak mau tahu dengan rakyatnya, untuk apa dia menjadi khalifah? Masya Allah. Kalau dia tahu pasti dia akan membantumu, kata Umar bin Khattab. Kau lebih layak jadi khalifah daripada dia, karena kau mau tahu dengan urusanku. Masya Allah. Akhirnya Umar bin Khattab mengajak Aswad untuk mengambil dari Baitul Mal gandum dan memikulnya sendiri serta sejumlah uang dinar, bahkan kambing untuk diperah susunya dan diberikan kepada orang miskin tersebut. Masya Allah. Tak dibagi rata sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Bukan sama-sama dapat 600.000, sama-sama dapat 300.000, tidak, sesuai dengan kebutuhannya. Mana sama kebutuhan orang, mana sama jumlah anaknya. Anaknya ada yang 10, anaknya ada yang 2, dibagi rata. Tidak adil. Yang rata, yang adil itu proporsional, sesuai dengan kebutuhan masing-masing masyarakat. Itu Islam asasnya. Bukan sama rata. Kalau sama rata aja komunis.
sama rata, sama rasa. Katanya Pancasila. Tapi kok menganut azas komunis, sosialis yang seperti itu. Maka dalam kitab Al-Adaratul Ijtimaiyah fil Islam, Said Qutb menuliskan betapa luar biasanya ya, keadilan sosial di dalam Islam itu, hingga menjadi sila yang kelima dalam Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Karena di Indonesia. Tapi sekarang ini keadilan sosial bagi seluruh pejabat, bukan untuk rakyat. Bagi seluruh pejabat. Jadi yang merusak Pancasila itu adalah mereka sendiri yang seharusnya menjaga Pancasila. Itu yang terjadi. Dan Pancasila itu adalah hadiah yang terbesar dari para ulama dan pemimpin yang merumuskan ya pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, termasuk pasal 33. Segala kekayaan dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besar kemampuan. Bukan diprivatisasi. Tidak boleh diprivatisasi jadi serahkan kepada ya, Jepang, serahkan kepada Prancis, diserahkan kepada Kanada, diserahkan kepada Cina, nikel. Tidak bisa. Dalam Islam hal itu tidak dibenarkan. Dan itu seharusnya oleh pakar hukum tata negara, seperti kalau kita kaji hari ini adalah Al-Ahkamul Sultaniyah, pakar hukum Islam, ya, hukum ketatanegaraan dalam Islam tidak sesuai dengan kitab Al-Ahkamul Sultaniyah, ya, maka itu boleh digugat. Ini telah melanggar. Dihadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tanpa terasa ya sudah pukul 6:30. Hadirin, baru-baru ini kita mendengar bahwa maling ayam di Bali dihakimi massa sampai meninggal dunia. Maling ayam, dan ternyata ayam itu dijual rencananya untuk bayar SPP 2 orang anaknya yang perempuan. Tapi dia dihakimi oleh massa ya, dan dia sudah memberitahukan, aku bukan maling, aku begini, aku begitu. Masya Allah. Hadirin, di zaman Umar bin Khattab pencuri tidak dipotong tangannya, dan syarat dipotong tangannya jika sudah mencapai setengah dinar, 2/4 gram emas. Kalau sekarang berapa 1 gram? 2,5 juta Pak? 1 juta, 2 juta. 2,5 juta. Jadi kalau 2 gram 1/4, paling enggak 5 juta lebih. Ini cuma ayam yang hanya harganya enggak sampai 100.000. Apa haknya masyarakat untuk membunuh orang? Hanya 50.000. Lihat hadirin yang dijaga oleh Allah, kejamnya hukum manusia ini dibandingkan hukum Allah. Mencuri cuma dipotong, nah ini nyawanya dihilangkan. Di zaman Umar bin Khattab, hukum potong tangan ditunda apabila ternyata orang miskin itu tidak mendapatkan fasilitas sebagai mustahik asnaf yang 8 penerima zakat mal. Justru orang kaya yang akan dicambuk oleh Umar bin Khattab. Kenapa? Sampai ada orang miskin yang tidak menerima zakat. Wajar kalau kata Nabi, kadal fakku ayakuna kufra. Nyaris saja tidak terpenuhinya kebutuhan pokok itu, baik terhadap sandang, pangan, papan, kesehatan dan transportasi. 5 macam itu menyebabkan orang akhirnya kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Main hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kamu akan ditanya oleh Allah, kenapa saudaramu kelaparan? Kenapa saudaramu tidak tidur di malam hari? Ternyata atap rumahnya bocor. Kenapa? Dia tidak pakai selimut. Kenapa? Dia tidak makan. Bahkan Allah sendiri dalam sebuah diskusi akan bertanya kepada orang yang beriman. Ketika aku sakit, ketika aku kelaparan, ketika aku kedinginan, kenapa kau tidak datang kepada aku? Mustahil ya Allah, kau seperti itu. Tetanggamu kelaparan, kalau kau datang dan memberi makanan, aku ada di dekatnya. Tetanggamu tidak berpakaian, tidak mempunyai selimut, atapnya bocor, kalau kau datang dan membantunya, aku ada di dekatnya. Itu pribadi, apalagi kepala negara. Jika rakyatnya kesusahan, maka Allah tidak akan bersahabat dan tidak akan berbicara kepadanya di hari kiamat. Jangankan berbicara, bertemu dengannya saja tidak. Langsung Zabaniyah seret orang ini ke neraka. Aku tidak mau tahu, aku tidak mau melihat wajahnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Pemimpin yang zalim. Yang kedua, orang tua yang berzina. Yang ketiga, orang yang menukangi batas tanah banjaran, digeser-gesernya patok tanah. Orang yang bersetubuh dari belakang istrinya, dari dubur, bukan dari faraj yang dibolehkan. Bahkan orang yang berhubungan biologis dengan binatang seperti yang dilakukan di Thailand dengan bebek. Nauzubillah min dzalik. Ini lebih daripada dapat perawat. Sambil disembelih, ya, dimasukkannya kemaluannya kepada kemaluan bebek tersebut. Itu bayarnya mahal. Maka sensasinya lebih daripada yang dirasakan ketika berhubungan biologis dengan perawat. Nauzubillah. Ini saya dengar beritanya sebelum tahun 2000 kalau nggak salah. Kaget saya. Sampai begitu ya, di Thailand. Wah, Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, luar biasa. Seandainya ya, saat ini ya, hukum Allah ini diterapkan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, alangkah makmur dan sejahteranya masyarakat. Apalagi sumber daya alam Indonesia jauh 10 kali lipat lebih daripada Saudi Arabia. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, apa yang dinyatakan Allah dalam Al-Qur'an, walau anna ahlul qura amanu wattaqau, seandainya penduduk satu negeri benar-benar beriman dan bertakwa, mari kita bertakwa, mari kita mengajak kepada diri kita, kepada keluarga kita, jiran tetangga kita, sanak famili kita, untuk meningkatkan iman kepada Allah dan ketakwaan. Jangan buat maksiat, tekunlah beribadah, jangan buat dosa. Apalagi LGBT di Sumatera Barat, di Sidimpuan, bahkan paling banyak sekarang yang mereka menganggap ini hak asasi manusia. Ya Allah, hak asasi manusia ini menyebabkan munculnya, turunnya azab Allah Subhanahu wa taala. Hak asasi. Perpres nomor sekian tahun 2025 di bulan November menyatakan bahwa LGBTQ itu sama dengan ya, bahayanya terorisme. Ini extraordinary crime. Tetapi apa kata Yusril Iza Mahendra? Itu hanya pernyataan saja, tetapi tidak ada hukum atau RUU untuk menghukum pelaku LGBT. Maka Majelis Ulama Indonesia mendorong seluruh daerah-daerah yang ada agar perda diterapkan ya, untuk menghukum pelaku LGBT. Ya, inilah kita lihat anehnya negara kita. Kenapa katanya di KUHP juga tidak ada? Ya, macam mana KUHP buatan Belanda akan menerapkan
ajaran Islam. Apalagi Snowhogren, ya, Abdul Ghafar atau Abdul Ghafar namanya itu pura-pura masuk Islam dan dia tahu bagaimana untuk mengadu domba umat Islam di Indonesia. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita banyak beristighfar dan mari kita banyak berdakwah amar ma'ruf nahi munkar dan berubah kondisi keadaan kita lebih dahulu, ya, bagaimana untuk mewujudkan keimanan, tauhid dan ketaatan dan menjauhi maksiat. Kalau tidak, bukan la fatahna alaihi barakatin minas samaa'i wal ardh, justru apa amina ahlul qur'an ayatihum ba'suna bayatawuna apa amina ahlul qur'an ayatiyana ba'suna duhaw wa hum yal'abun. Apakah akan merasa aman penduduk satu negeri? Datang azab kami di malam hari ketika mereka nyenyak tidur, atau di siang hari atau di waktu duha sedang mereka sibuk bermain-main atau bekerja, seperti kejadian tanggal 26 Desember 2004 tsunami di Aceh. Apakah manusia akan merasa aman? Tidak. Kalau memang merasa aman, buatlah semau kalian. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan dipersilakan. Ada nama yang ajma'in wal afu minkum. Wassalamualaikum